Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kebaktian online. Ada beberapa warta lisan yang akan saya bacakan sebelum kita masuki kebaktian pada pagi hari ini. Warta lisan Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian minggu online kita hari ini. Warta lisan yang kedua, pembelian sarana dan prasarana ibadah. Majelis Jemaat GKI Batu bersama tim gugus tugas COVID-19 GKI Batu mengadakan pembelian sarana dan prasarana untuk menunjang ibadah dengan protokol kesehatan dan untuk mendukung kebaktian online serta mempersiapkan kebaktian onsite di gedung gereja sesuai protokol kesehatan dengan perakiraan anggaran sebesar Rp21.346.700. Mohon perhatian, dukungan doa serta partisipasi dari seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita hari ini, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati memasuki kebaktian ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 13, baitnya yang pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, pada pagi hari ini tema ibadah kita adalah memahami yang dipikirkan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 33 hingga ayat 34 mengatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Kita sambut dengan pujian NKB 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku dadanya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali dalam hidup kami sibuk dengan pikiran kami sendiri. Kami seperti tidak ada ruang bagi kehendak pikiran Tuhan. Sehingga nyata yang menuntun kehidupan kami adalah pikiran dan kehendak kami yang seringkali membawa kami jatuh di dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, sucikanlah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami kehidupan yang baru di dalam pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari hanya di dalam anugerah Kristus hidup kami boleh dibaharui dari hari ke hari. Karena itu ya Roh Kudus, pimpinlah kami, aturlah kami, bertahtalah dalam hati dan pikiran kami, supaya bukan saja kami belajar menyesuaikan, menyelaraskan, memahami pikiran-pikiran Tuhan itu, tetapi kami juga dapat mewujud nyatakan pikiran-pikiran Allah yang besar, yang penuh dengan kasih itu di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, berita anugerah terambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Silakan duduk, saudara. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang pikiran-pikiran-Mu tak terselami oleh kami yang terbatas ini datang kepadamu, memohon anugerah pertolongan dari Roh Kudus, supaya kami bukan saja memahami isi maksud hati Tuhan, tetapi juga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam hidup kami, supaya kami dapat menyelaraskan dengan pikiran-pikiran Tuhan yang besar itu. Kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kami mendapatkan bagian di dalam kemuliaan yang telah Engkau cadangkan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu ini, supaya diterangi oleh kuasa-Mu sendiri. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami untuk Tuhan pakai menjadi alat yang berguna. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami datang kepadamu, mohon berkat perlindungan-Mu. Kepada Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Matius 16, ayat 21 hingga ayat 28. Matius 16 ayat 21 hingga 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara. Manusia itu disebut makhluk pemikir. Aristoteles mengatakan manusia itu disebut sebagai binatang yang berakal sehat. Menurut perhitungan rata-rata manusia dewasa mampu menghasilkan 70.000 pemikiran setiap harinya. Karena manusia itu adalah makhluk pemikir, maka ia memikirkan segala sesuatu. Termasuk pada hari-hari belakangan ini terkait dengan pandemi COVID-19. Banyak di antara kita yang berpikir dan bertanya, mengapa wabah ini terjadi? Orang-orang yang mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan, mereka menyudutkan Tuhan dan berkata, kalau Tuhan itu ada, seharusnya ia tidak membiarkan wabah ini menimpa manusia. Apalagi kalau Tuhan itu maha baik, mestinya Tuhan bisa mencegah penderitaan yang akan terjadi pada manusia. Sekalipun manusia itu adalah makhluk pemikir, tetapi tidak semuanya bisa memikirkan sesuatu yang melampaui kapasitasnya. Kalau sudah melampaui pemikiran kita, apa yang kita pikirkan itu maka bisa overload, dan seseorang bisa mengalami apa yang disebut overthinking. Overthinking itu keadaan ketika sekumpulan pikiran itu mengendap dalam diri seseorang dan orang tersebut tidak memiliki solusi untuk memecahkan pikiran tersebut. Kebanyakan pikiran, over. Ciri-ciri orang yang mengalami overthinking itu, saudara-saudara, ada beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah kalau seseorang sudah mengalami insomnia, sulit tidur di waktu malam, banyakan pikiran, tidak tahu mikirkan apa. Hati-hati kalau mengalami insomnia, overthinking, ya. Kalau hidup itu kemakan pikiran, bisa rusak awake, begitu kata orang kuno. Yang kedua, timbul kekhawatiran, ketakutan yang terus-menerus dalam hidup seseorang, sehingga bisa mengarahkan hidupnya kepada depresi. Banyakan pikiran. Yang ketiga, hidup dengan keraguan. Self esteemnya rendah, harga dirinya rendah. Akhirnya menjadi orang yang peragu karena pikirannya tidak bebas. Dan yang keempat, saudara-saudara, hidupnya bisa dengan banyak penyesalan. Saudara-saudara, ternyata hidup ini harus terus belajar untuk mengolah pikiran kita, terutama untuk bisa memahami pikiran-pikiran Tuhan yang besar.
Bacaan Alkitab hari ini berkisah tentang pemberitahuan Tuhan Yesus untuk kehidupannya yang akan datang. Tuhan Yesus memberitahukan akan penderitaannya. Dia menyampaikan kepada para murid apa yang ia pikirkan ke depan. Dan ternyata Petrus, salah seorang murid terdekat Yesus, gagal memahami pikiran Yesus. Petrus bahkan ditegur oleh Tuhan Yesus dan dikatakan bahwa pikiran Petrus itu menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan karena tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita pada hari ini bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah itu, sehingga kehidupan kita itu bukan menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Allah? Ada dua perilaku yang dapat kita kembangkan untuk memahami apa yang dipikirkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, untuk memahami pikiran Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan dengan benar melalui penyataan yang Ia sampaikan kepada kita. Jadi bergeraknya adalah dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yang dari atas ke bawah itu, bukan dari kita, dari bawah ke atas. Memahami pikiran Allah tentu bukan perkara yang mudah, sebab Tuhan sendiri melalui Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34 yang saya baca di dalam kata pembuka. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara, ayat ini berbicara tentang kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan di dalam kasih-Nya, sehingga Tuhan yang maha kaya itu memberikan kekayaannya untuk kita nikmati. Dan itulah keselamatan yang kita kecap. Kebesaran Tuhan dalam segala hikmat-Nya, yang di dalam hikmat-Nya itu Ia menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, yang menurut ukuran manusia mestinya hidup manusia yang penuh dengan dosa ini berakhir dalam hukuman yang kekal. Kebesaran Tuhan di dalam pengetahuannya yang teramat dalam, yang tak dapat tergapai dengan otak manusia. Kita yang ada di bawah ini tak mampu menembus batas pikiran Allah. Namun kita bersyukur Tuhan berkenan menyatakan pikiran-pikirannya itu kepada kita melalui Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 10. Bahkan Ia menyatakan pikiran besarnya itu secara terang-terangan kepada kita melalui Yesus putranya. Yesus adalah wahyu Allah yang mewujud. Ia adalah puncak penyataan Allah kepada manusia, yang berisi kemuliaan kasih Allah, yaitu kasih yang mau berkorban bagi manusia yang berdosa. Ini adalah puncak penyataan Allah yang menyatakan pikiran Allah. Mengapa begitu, saudara? Karena pikiran Allah itu mencerminkan sifat Allah, dan pikiran Allah itu termanifestasi melalui tindakannya di dalam Yesus, di mana Ia rela menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri di ayat 21. Menderita, mati, dan dibangkitkan
adalah cara Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dalam menggenapi rencana dan pikiran Bapa. Mesias yang dinyatakan Yesus melalui pengorbanannya itu berbeda konsep dengan Mesias yang dipikirkan Petrus sebagai orang Yahudi. Pada saat itu orang Yahudi memahami bahwa Mesias adalah tokoh penyelamat yang akan membawa kemenangan bagi bangsa Yahudi secara kilang gemilang mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi di dalam konsep pemikiran mereka, Mesias itu adalah pahlawan yang tidak mungkin akan kalah, apalagi mengalami penderitaan kematian seperti yang dikatakan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, menubuatkan tentang Mesias yang adalah dirinya sendiri yang akan menderita, mati dan dibangkitkan, menimbulkan ketidaksukaan pada diri Petrus. Ada resistensi, ada penolakan, sebab konsep itu tidak sejalan dengan pemikiran orang Yahudi. Karena itu respon Petrus ketika mendengar perkataan Yesus itu adalah segera menarik Yesus ke samping. Petrus menegur Yesus supaya jangan berpikir seperti itu. Jangan hal itu terjadi padanya. Sebab siapakah orang yang menghendaki penderitaan di dalam hidupnya? Bukankah secara umum memang manusia akan menghindari penderitaan? Tetapi mengapa Yesus sendiri justru mau berjalan maju menyambut penderitaan? Disinilah kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34 tadi yang berbicara tentang pemikiran-pemikiran Allah yang tak terselami oleh manusia. Saudara, kalau begitu, untuk memahami pemikiran-pemikiran Allah itu tidak ada cara lain. Kita harus melakukan persekutuan yang hidup dengan Allah. Harus ada keterhubungan yang tetap dengan Allah. Hidup kita harus senantiasa terhubung dengan Allah itu secara dinamis. Ada dialog dua arah yang berjalan secara konsisten, seperti sepasang kekasih yang bercengkrama dengan penuh kasih mesra tanpa ada sekat-sekat pemisah, sehingga pengenalan itu kian mendalam. Nah, di dalam konteks Petrus nampaknya pengenalannya terhadap Yesus sebagai Mesias itu sebatas Mesias secara politis dan bukan Mesias dalam arti rohani yang akan membebaskan kehidupan umat manusia secara totalitas dari belenggu dosa. Sehingga ketika Yesus mengatakan ia akan menderita, mati dan dibangkitkan, pikiran Petrus itu disibukkan oleh bayang-bayang kegagalan ketika nanti Yesus akan benar-benar menderita dan mati. Ada yang tidak nyambung ketika pikiran-pikiran Petrus itu terlalu sibuk dengan bayangan-bayangan kegagalan yang dialami oleh seorang yang menderita dan mati. Memang saudara-saudara, Petrus adalah murid terdekat Yesus, tetapi dekat belum tentu lekat. Petrus memang bersama-sama dengan Yesus, tetapi bersama-sama belum tentu bekerja sama. Kalau bekerja sama, bisa bersama-sama. Sikap Petrus itu menjadi gambaran diri kita masing-masing yang terkadang gagal memahami pikiran Yesus, sebab seringkali kita sibuk dengan pikiran kita sendiri dan tiada ruang bagi kehadiran kehendak Tuhan. Kita menyangka apa yang kita lakukan dan kita pikirkan, kita berpihak kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi nampaknya justru kita melihat melalui bacaan kita apa yang dilakukan Petrus mencegah Yesus
Mungkin dia berpikir karena dia mengasihi gurunya, tetapi melalui sikapnya itu justru menandakan bahwa dia kurang mengenal Yesus. Dia SKSD. Tahu SKSD ya saudara? Sok kenal, sok dekat. Ya kadang kita ini terlalu over confident. Seolah-olah kita ini sangat memahami Yesus. Padahal dalam banyak hal kita harus berkaca ini. Seperti Petrus ini. Ternyata seringkali juga kita tidak memahami jalan pikiran Yesus. Dan itu berbahaya kalau kita sampai bersikap menghalang-halangi apa yang dipikirkan dan yang akan dijalankan oleh Yesus. Karena itu benar jikalau ada sebuah tulisan yang mengatakan we are unfinished Christian. Kita ini adalah orang-orang Kristen yang belum selesai. Maksudnya kita harus terus-menerus berproses menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus yang terus menggumulkan, memahami pemikiran-pemikiran Allah dalam berbagai situasi hidup kita. Kita mesti harus terus-menerus belajar menyelaraskan dengan pikiran-pikiran Allah yang luhur. Karena itu kita membutuhkan, kita perlu banyak mendengar firman Tuhan, mengalami firman Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Israel yang disebut sebagai Shema Israel. Dengarlah hai umat Israel. Tentu mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ketotalitasan hidup, dengan hati yang jernih. Yang kedua saudara, memahami pikiran Tuhan dengan cara mengikuti jejak yang Yesus teladankan. Sebagai manusia biasa tentu mungkin kita akan mengalami kesulitan ketika mengalami atau memahami pikiran-pikiran Allah itu. Tetapi bukan berarti kesulitan itu tidak bisa, karena Tuhan Yesus menjadi cara dan jawaban kita untuk memahami pikiran Allah itu dengan cara mengikuti jejak Tuhan. Karena tindakan Tuhan di dalam jejaknya itu mencerminkan pikiran Bapa, pikiran Allah. Pikiran itu termanifestasi di dalam tindakan yang ia teladankan. Karena itu di dalam perikop ini Yesus sendiri sebetulnya mengatakan apa yang ia pikirkan dan akan ia kerjakan. Sekali lagi di ayat 21, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan itu di dalam 3 wujud: menderita, mati, dan dibangkitkan. Menderita, Yesus rela menderita. Itu berbicara tentang ketaatan terhadap pikiran Bapa, terhadap pikiran Tuhan. Mati itu berbicara tentang pengorbanan kasih. Itu mencerminkan sifat Allah. Dan sifat Allah itu terkristal di dalam pikiran Allah. Kebangkitan itu berbicara tentang kuasa. Saudara-saudara, 3 elemen itu yang juga dituntut kepada setiap pengikut Yesus, yaitu menyangkal diri sebagai wujud ketaatan, memikul salib sebagai wujud pengorbanan kasih, dan mengikut Yesus sebagai sikap kepatuhan kepada Yesus sebagai penguasa. 3 tindakan itu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Orang dunia mengagungkan kebanggaan, pencapaian kemuliaan dengan cara memiliki kekayaan dan kuasa. Tetapi bagi pengikut Kristus, anugerah kemuliaan itu terwujud jika seseorang rela mengosongkan diri, mengalahkan kepentingan diri, menyangkal diri, guna menempatkan Yesus
sebagai kompas kehidupannya. Mengikuti Yesus berarti menempatkan Yesus sebagai kompas kehidupan kita. Hikmat Allah yang demikian seringkali menjungkir balikkan pandangan dunia, tetapi itulah nyata kebenarannya. Itulah yang disebut paradok iman dan kebenaran di dalam Kristus. Kita harus hidup di antara apa yang dikatakan Yesus di dalam ketiga hal itu. Saudara, melihat kisah ini sejatinya membuat kita bersama harus kembali berhenti menengok ke dalam kehidupan kita. Bukankah selama ini kita seperti Petrus yang bersikap sombong, seolah-olah membela Kristus, bersikap spontanitas tanpa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal sesungguhnya kita juga sering mengalami hal itu, mengalami kegagalan memahami pikiran-pikiran Kristus. Karena itu mari kita gunakan momen ini untuk berintrospeksi diri. Apakah kita sudah memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan? Dan apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai kompas kehidupan kita? Mari di dalam pertolongan Roh Kudus kita meminta anugerah supaya kita mampu mengenakan pikiran Kristus itu, sehingga kita bukan menjadi batu sandungan, tapi sebaliknya menjadi batu sentuhan, menjadi Petrus, menjadi Petra, menjadi batu karang yang hidup, yang membawa banyak jiwa kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, masih di bulan Agustus ini kami mensyukuri untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami. Kami berdoa kiranya bangsa kami boleh dipulihkan, terutama ya Tuhan menghadapi pandemi wabah virus corona, supaya pemerintah dapat menanggulangi wabah ini, dapat melindungi segenap warga negara Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, untuk wakil presiden, kiranya Tuhan menolong Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya di dalam pekerjaan mereka siang dan malam memikirkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, boleh Tuhan rahmati, sehingga pemikiran-pemikiran mereka boleh membawa bangsa ini
untuk boleh menikmati kemerdekaan yang sejati. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, para gubernur, wali kota, bupati, supaya memiliki kesederapan yang sama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik, semuanya boleh berjalan beriringan. Tuhan, kami bersyukur untuk berita-berita tentang ditemukannya vaksin yang telah diuji coba. Kami berdoa kiranya uji coba itu membawa keberhasilan, sehingga benar-benar ada vaksin yang cocok untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk para peneliti, Tuhan berikan hikmat. Kami berdoa untuk otoritas kesehatan, Badan POM, untuk saling bekerja sama, sehingga dengan penemuan vaksin, kami berharap wabah ini boleh berhenti. Kami berdoa juga masih di bulan Agustus, gereja kami GKI juga berulang tahun, dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan terhadap GKI, Gereja Kristen Indonesia, baik Sinode wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah kehadiran gereja pada masa pandemi ini, kiranya kehadiran kami boleh melayankan kasih secara holistik, dan pelayanan kami boleh tanggap sesuai dengan konteks yang kami hadapi, sehingga kehadiran kami benar-benar menjadi berkat bagi jemaat dan bagi masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk para dokter yang menangani orang-orang yang terkena wabah corona. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketersediaan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan yang lain yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan menyediakan sehingga dapat menolong pasien yang sakit. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di mana mereka ada beberapa orang yang mungkin menjadi korban wabah ini. Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, dukungan, sehingga terhadap anggota keluarga mereka yang mengalami wabah ini boleh diberikan imun yang baik, sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak ya Tuhan, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan kepada mereka yang baru, mereka yang mengalami masa sulit untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka. Terutama juga kami berdoa untuk para lansia dan anak-anak yang rentan terhadap penyebaran wabah virus ini. Tuhan lindungilah mereka, jagailah mereka. Kami juga berdoa untuk Jawa Timur dan Kota Batu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong provinsi dan kota kami supaya segera terbebas dari wabah ini. Di Kota Batu kami berdoa untuk Wali Kota Ibu Dewanti dan Pak Punjul Wakil Wali Kota bersama dengan jajarannya. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya berorientasi untuk menanggulangi pencegahan dan penyebaran wabah virus corona ini, sehingga masyarakat dan rakyat Kota Batu boleh terlindungi. Kami berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berbagi berkat kepada mereka, termasuk untuk para lansia, para pensiunan. Tuhan juga Engkau menjamin kehidupan mereka. Kami teringat para lansia di gereja kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjaga Pak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Pak Ajis, Pak Tanto, Bapak Ibu Aji Suseno,
Bapak Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Ibu Erna, Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Bapak Ibu Paidi, Ibu Hera, Bapak Supardi, dan juga para lansia yang ada di Panti Werida Simon Petrus. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari wabah virus corona. Juga untuk jemaat yang sakit di dalam pemulihan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soit, Pak Betantio, Ibu Sumilah, Pak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lena, Ibu Budiman, Pak Halim, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi dan Bu Suprapti. Tuhan tolonglah di tengah-tengah kelemahan mereka, kiranya kuat kuasa Tuhan yang memampukan mereka untuk berpulih. Jauhkan mereka dari wabah virus corona. Untuk anak-anak kami yang sekolah di rumah, Tuhan berikan semangat kepada mereka. Berikan kesabaran kepada para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka, supaya anak-anak dapat berproses dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami, hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, di dalam pelayanan kami bersama dengan Bapak Ibu Penatua Majelis Jemaat, juga bersama dengan Badan Pelayanan Jemaat, tim gugus tugas, supaya kami boleh melayani dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik kami anggota jemaat maupun simpatisan yang mengikuti dari tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari NKB 183, baitnya yang pertama dan kedua, Dulu Ku Mencari. Yang memberikannya
semua diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan hingga hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan, baik itu kesehatan, ke dalam pekerjaan juga ya Tuhan. Dan yang Engkau memberkati kami hari-hari tiap hari ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat firman yang telah Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami melalui firman-Mu hari tiap hari. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, melalui berkat yang telah Engkau berikan, kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, takut akan Tuhan. Dan melalui persembahan ini, kiranya Engkau memberkati gereja kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.